يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Para jemaah sekalian rahimakumullah, kita akan memulai bab baru dari kitab ini, yaitu bab ke-6, tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Tafsiran atau memaknai tauhid dan memaknai syahadat la ilaha illallah. Karena sebenarnya terjadi banyak kesalahan atau terjadi kesalahan yang tidak ringan dalam memaknai la ilaha illallah di kalangan kaum muslimin dengan berbagai firqah dan fikrah. Firqah itu artinya kelompok dan fikrah itu artinya pemikiran. Di tengah kaum muslimin ini firqah banyak sekali. Baik firqah yang disebutkan atau masuk dalam disebutkan oleh Nabi SAW, umat ini akan terpecah menjadi 73 firqah golongan, atau firqah dalam artian dia kumpulan dari manusia yang memiliki prinsip atau dasar tertentu dalam beragama. Maka semua ini masuk ke dalam firqah. Dan Islam hanya mengenal satu firqah yang sahihah, yaitu yang disebut firqah najiyah atau taifah mansurah, atau disebut ahlus sunnah wal jamaah. Karena sunnah itu adalah Islam itu sendiri dan Islam itu adalah sunnah. Taib, tafsir tauhid, menafsirkan tauhid dan syahadat la ilaha illallah, menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Maknanya satu, bahwasanya tauhid itu la ilaha illallah dan la ilaha illallah adalah tauhid. Ketika penulis rahimahullah dalam kitab ini menyebutkan bab-bab sebelumnya tentang tauhid, keutamaannya, dakwah, menyeru kepada tauhid dan mengajak untuk takut akan kesyirikan, khawatir tertimpa kesyirikan, itu yang diserukan, maka jiwa-jiwa itu akan seperti merasa ingin tahu sebenarnya tauhid itu apa sih gitu. Tauhid itu apa? Ya. Dan tauhid secara bahasa masdar dari wahada yuwahidu, yaitu ya yang maknanya adalah mengesahkan, menganggap satu, mengesahkan Allah Azza wa Jalla dari segi ketuhanannya, divinitasnya yaitu rububiyahnya, juga dari segi keberhakan dia sebagai zat yang disembah, zat yang diagungkan, dan mengesahkannya dari segi nama dan sifat-sifatnya.
Maka itulah tauhid. Kemudian kita akan memulai pembahasan tentang makna dari tauhid dan la ilaha illallah melalui ayat-ayat berikut. Dimulai dari ayat Al-Isra, surat Al-Isra ayat ke-57. Kata Rabb kita azza wa jalla, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Orang-orang yang mereka seru itu, pihak-pihak yang mereka atau dijadikan objek doa, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Ini udah kita bahas atau belum, ikhwah? Bukannya ini kan sekarang ya? Sahih ya, insyaallah ya. Bab ke-6. Ya. Ulaika alladzina yad'una, mereka yang menjadi objek doa. Itu mereka yang diseru itu, mereka sendiri itu mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu hal yang harus ditakuti. Pahami baik-baik di sini. Untuk memahami ayat ini maka memerlukan tafsir yang sesuai dengan pemahaman salaf. Dan dalam riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ceritanya adalah ayat ini kaitannya ada cerita yang berkaitan dengan ayat ini. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, nasun atau kana nasun minal insi ya'buduna nasan minal jinni fa aslamal jinn. Jadi ada nas itu artinya orang. Orang dari kalangan insan itu menyembah orang dari kalangan jin. Jadi dalam bahasa Arab nas itu bisa maknanya orang, syakhs, manusia, orang. Dan orang itu ada yang berupa jin, ada yang berupa manusia. Makanya kadang-kadang sosok jin itu menyerupai seperti manusia. Ya mungkin saja di alamnya enggak jauh beda dengan apa yang ditampakkan. Ya, jadi nasun kata Ibnu Mas'ud, dan ini perkataan sahabat, berarti ini secara bahasa itu sebagai hujjah dan menunjukkan kebenaran bahwasanya manusia berbentuk orang, iya, orang, syakhs, yaitu berbentuk rupa, berwujud seperti ini. Kemudian pula dengan jin yang juga disebut nasan minal jin, orang dari kalangan jin. Ya, maka boleh kita mengatakan seorang manusia dan seorang jin. Itu tidak bertentangan. Yang bertentangan adalah kita boleh mengatakan seorang manusia, kemudian kita katakan seinsan jin. Enggak, ini beda. Karena orang itu maknanya adalah personality, yaitu seseorang, sosok. Nah ini orang, ya, yang mana dia memiliki akal. Begitu pula dengan jin. Ya, namun jin juga ada yang hakikatnya serupa dengan binatang. Maka apakah kita sebut ia orang? Ya bisa jadi kita sebut itu orang dari kalangan jin, dan bisa jadi kita bilang itu seekor jin, enggak masalah. Insyaallah jinnya juga enggak marah kok dibilang seekor, ya tenang aja. Ini sampai sekarang saya bilang jin seekor, enggak ada yang marah kan? Enggak ada, yang tenang aja. Ya. Jadi ada beberapa orang dari kalangan manusia menyembah beberapa orang dari kalangan jin, fa aslamal jin. Dan jin yang disembah itu malah masuk Islam. Ajaib. Gimana jemaah? Paham enggak? Jadi ada beberapa orang dari kalangan manusia nyembah beberapa orang dari kalangan jin, menyembah jin. Jinnya malah masuk Islam. Dan jinnya masuk Islam, kemudian malah jinnya teguh dengan keislamannya. Dan jin-jin ini mereka tidak ridha disembah. Manusia-manusia ini kemudian mereka tetap menyembah para jin, yang mana jin itu sudah tidak lagi mau disembah.
Maka di sini katakan ulaikal ladzina yad'un, mereka orang-orang yaitu jin-jin yang mereka seru itu, jin-jin yang mereka minta itu. Jin-jin itu sendiri mencari jalan kepada Allah, mereka kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab, siapa yang lebih dekat kepada Allah azza wajalla. Ini ada faedah, yaitu bahwasanya hidayah itu milik Allah. Kadang pihak yang disembah saja, pihak yang disembah oleh Allah nih, itu Allah berikan hidayah sehingga masuk Islam. Ajaib. Ya bisa jadi. Jadi dedengkot kesesatan itu tidak menutup kemungkinan selama hidupnya untuk mendapatkan hidayah Allah azza wajalla. Oleh karena itu kita tidak boleh memvonis kenerakaan seseorang selama dia masih hidup di dunia ini. Karena posibilitas dapat hidayah itu masih mungkin, masih ada. Allah yang mengaturnya. Walaupun secara logika orang kayak gini kayak nggak bakal dapat hidayah. Anda tidak tahu, kita tidak tahu. Kita tidak tahu ke depannya selama dia masih hidup. Tapi faedah lainnya bahwasanya ada istilah namanya al-wasilah. Wasilah itu maknanya adalah jalan. Wasilah itu seperti jalan dan perantara. Wasilah menuju sesuatu berarti jalan dan perantara menuju sesuatu. Kalau misalnya kita nyari jodoh, maka ada namanya wasilah. Wasilah inilah yang menjadi perantara atau bahasa kita mak comblang. Yang mana dengan perantara atau jalan ini, maka kita lebih cepat sampai tujuan. Ini wasilah. Ya. Makanya ada istilah tawassul, yaitu melakukan tawassul supaya lebih cepat dan lebih diterima sampai ke tujuan. Maka para jin ini mereka mencari wasilah kepada Rabb mereka, yaitu jalan dengan cara beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang dekat pada Allah. Ini menunjukkan juga seperti manusia, jin mereka juga diperintahkan beribadah, dan juga ada di antara mereka yang dekat pada Allah azza wa jalla karena ibadahnya mereka kepada Allah. Sebagaimana pula manusia, wa yarjuna rahmatah, dan mereka mengharapkan rahmat Allah azza wa jalla, wa yakhafuna adzabah, dan mereka takut akan azabnya. Ini menunjukkan jin itu bisa beramal saleh. Jin punya harapan kepada Allah. Jin juga takut pada azab Allah. Itu mereka. Ada yang seperti itu. Namun kita tidak perlu, bahkan bisa dikatakan tidak boleh karena buang-buang waktu. Tidak boleh melakukan apa? Melakukan mengorek-ngorek tentang alam jin, apalagi lewat kabar dan info dari mereka langsung. Ya, mengorek-ngorek tentang alam jin, sejarah tempat, keturunan-keturunan raja dahulu, dan jin-jin tentang jin daerah situ melalui lisan, kesurupan. Ya, nggak boleh. Karena ini buang-buang waktu pertama. Yang kedua, jin itu secara zatnya, jin itu kalau dari nenek moyangnya itu memang tabiatnya itu kadzib, itu bohong. Tabiatnya bohong. Maka siapapun orang yang mengorek tentang masa lalu, masa depan, dan atau melalui proses mediumisasi kemudian bertanya tentang apa yang terjadi di tempat ini dari kejadian, maka ini sebenarnya perdukunan versi mediumisasi. Dan maksudnya perdukunan yaitu peramal atau orang yang mengklaim mengetahui hal yang gaib. Dan jin itu mungkin mengabarkan. Dan ingat bahwasanya jin yang saleh, betul-betul taat kepada Allah, itu tidak, atau dia enggan masuk ke tubuh manusia karena itu merupakan kezaliman. Itu merupakan kezaliman. Maka rata-rata jin yang rela masuk ke tubuh manusia, rela di sini berarti dia rela merelakan diri itu masuk ke tubuh manusia, bukan terpaksa. Maka biasanya ini jin-jin yang fasik atau yang kafir. Walaupun belaga berkata saya mukmin, saya muslim, saya bisa syahadat, tapi kita tidak bisa memastikan hakikat dia sebenarnya. Ya, enggak bisa kita pastikan.
Walaupun umumnya jin kafir, antum tantang dia syahadat nggak bisa dia. Umumnya begitu. Tapi betapa adanya jin kafir yang munafik. Ada seperti itu. Ya. Jadi kita di sini tahu bahwasanya para jin mereka juga bisa berharap, bisa juga takut, bisa. Iya, jin pun bisa takut. Ya. Tapi kita tidak boleh mengorek sesuatu lebih dalam tentang mereka dari lisan mereka, karena mereka penuh dengan kedustaan dan kebohongan. Ya. Taib. Oleh karena itu periwayatan hadis dari kalangan jin tidak diterima. Seandainya jin itu bisa diterima riwayatnya, maka lebih mudah lah ilmu hadis itu. Kenapa? Karena sanadnya itu kan lebih cepat langsung ke Rasulullah. Karena para jin itu banyak yang umurnya panjang. Yang jin yang sejak zaman Rasulullah kemudian masih hidup berapa ratus tahun kemudian. Kemudian coba, wahai jin, ya jin fulan, riwayatkan kepada saya sanadmu dari Rasulullah. Kamu dengar dari Rasulullah berkata apa? Qala Rasulullah SAW, kata Rasulullah. Seharusnya lebih mudah kan? Kenapa para ahli hadis mereka sama sekali tidak melihat riwayat dan kabar dari jin? Karena tidak ada kabar dari jin yang bisa dipertanggungjawabkan validitasnya. Tidak verified kebenarannya. Udah gitu, yang kedua, jin itu umumnya kadzab, pendusta. Ya. Dahulu ada kitab buku tahun 90-an atau mungkin 80 atau 90-an kayaknya, ada dialog bersama jin muslim. Ada buku namanya, saya nggak tahu apakah sekarang itu masih ada buku itu. Cobalah saya penasaran juga ya. Coba buka Shopee dulu ntar ya. Ini bukan dalam rangka nyari harga loh ya, jadi nggak masalah. Saya dalam rangka pengen tahu buku ini tuh masih terbit atau enggak, atau masih beredar atau enggak. Dialog bersama jin. Jangan dibeli Pak ya kalau ada ya. Oke. Dialog bersama jin. Agak lama ini Pak. Ya, ada buku dialog bersama jin yang isinya adalah catatan-catatan dialognya peruqyah ini kepada jin. Alhamdulillah hasil tidak ditemukan. Alhamdulillah, berarti buku itu sudah terkubur oleh zaman. Jadi dulu ada buku namanya dialog bersama jin muslim. Ya, mungkin bukunya seginian mungkin. Dialog bersama jin muslim. Ya. Jadi apa yang ditanya ke jin muslim dijawab oleh jin muslim, kemudian semua dicatat pertanyaan dan jawabannya. Maka ini nggak boleh sebenarnya. Kenapa nggak boleh? Jin itu lebih kadzab daripada para koruptor. Anda mewawancarai koruptor atau mewawancarai seseorang yang dikenal pembohong, kemudian Anda dokumentasikan dan Anda anggap ini suatu ilham atau suatu info kabar, ini kebodohan yang sangat sebenarnya. Apalagi kalau kabar itu dari jin. Not verified at all. Sama sekali tidak bisa diverifikasikan tentang keabsahan apa yang dia sebutkan. Nah sekarang banyak sekali dari kalangan dari orang-orang indigo, ya, yang jadi gara-gara sebagian tayangan televisi, ya, tayangan televisi kemudian mendatangkan beberapa paranormal atau para psikolog. Ada namanya paranormal, ada namanya para psikolog. Itu mereka orang-orang yang setengah-setengah kan? Paranormal, setengah normal. Para psikolog, setengah psikolog. Karena yang diomongin itu tentang alam gaib, metafisik itu para psikolog. Para psikolog di sini paranya nyambung ya. Para di sini artinya setengah. Setengah psikolog. Ya, sebagaimana parabola. Setengah bola. Makanya parabola, ya. Kayak orang paranormal, setengah normal, setengahnya apa? Ya, gendeng, ya gila, ya. Maka yang seperti diundang, dijadikan narasumber untuk menerawang tempat-tempat tertentu. Akhirnya jadi tren. Sekarang di YouTube banyak. Dia undang ke podcast fulan, kemudian ngomongin, wah, antum ada ininya nih, ada. Ya, yang seperti ini, juga seperti ini. Cukup trendy di sebagian kalangan. Maka
sebenarnya kabar-kabar yang diberikan oleh orang-orang ini dari syaitan semuanya. Dan rata-rata dusta. Rata-rata dusta. Diajak ke tempat keramat tertentu, kemudian disuruh terawang apa sih yang terjadi di masa lampau, diceritakan. Dari mana dia dapat cerita itu? Gak mungkin dari kemanusiaan dia, karena manusia terbatas. Taib, imma dari Allah, dan itu gak mungkin. Allah Ta'ala gak memberikan ilham dan wahyu seperti itu. Imma dari malaikat, dan itu tidak mungkin. Karena malaikat tidak ada yang bertugas untuk memberikan penerawangan pada manusia. Imma dari siapa lagi? Dari jin. Maka fix semua orang indigo itu mereka semua memiliki kekurangan, yaitu apa? Ditempelin sama jin dan syaitan dari kalangan jin, dan bukan jin muslim sama sekali. Ya, sedangkan jin muslim yang beriman itu mereka yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka yabtaghun, yaitu mencari jalan menuju Allah Azza wa Jalla. Mereka beribadah, tugas mereka beribadah, bukan tugas mereka untuk mengamati kehidupan manusia dan menyelami kehidupan manusia dan mengganggu manusia atau menipu manusia. Itu bukan tugas utama jin. Tugas utama jin adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka berlomba-lomba untuk siapa yang paling dekat pada Allah Azza wa Jalla. Itu jin bisa seperti itu. Jin muslim, mukmin. Yarjuna rahmatah, mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azab Allah. Tapi sekarang ada seorang ustadz dan ini nyata, Yang mana ustadz ini dulu suka tampil di salah satu program televisi di daerah dekat sini lah ya. Nyebrang dikit tuh ada TV, ya kan? Ya enggak, Pak? Tahu enggak, Pak? Nyebrang dikit lah. Ada TV. Anda juga ngajar di sana soalnya, ngajar teman-teman sana. Dulu tahun 2010, 2011, 2012. Nah, sekarang Ustaz ini punya YouTube. Subscribe-nya banyak sekarang. Kalau live itu Masya Allah yang hadir yang nonton banyak sekali. Atau premier yang nonton sampai ribuan orang. Masya Allah. Saya enggak mengatakan itu berkah, melainkan ini semua fitnah. Ujian dari Allah Azza wa Jalla. Taib. Ustadz ini beserta krunya, Anda sudah nggak mengamati lagi, tapi sekarang sepertinya lebih mengerikan. Sekitar 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu, Anda mengamati Ustadz ini diikuti oleh salah satu dari jin yang merupakan jin tua, ya. Jin peninggalan sejarah lah. Tapi jin ini ditengarai Muslim, bisa ngomong sebagaimana Muslim ngomong, syahadat dan seterusnya. Dan jin ini yang menunjukkan siapa penguasa pantai selatan ini itu, gunung ini itu. Konon jin ini ya sering masuk ke tubuh timnya ustadz ini, kemudian memberikan info demi info. Jin ini jin tua atau belaga tua, yang pada hakikatnya ustadz ini pun tahu bahwa jin ini bisa berpura-pura jadi kakek-kakek. Selama ini aktingnya selalu kakek-kakek. Namun bisa saja jin ini berubah aktingnya menjadi yang lain. Al-muhim, walaupun dengan pengetahuan itu, Ustadz ini terus membuat konten-konten yang melibatkan jin ini dan jin-jin pasukannya dan jin-jin lain di area situ. Antar pertarungan, mediumisasi, kemudian dimasukkan ke orang jinnya, atau jin lokal situ dimasukin ke orang, atau jin pantai tertentu masukin ke orang. Kemudian habis itu apa? Berantem kadang-kadang. Berantemnya gimana jemaah? Pakai sentuhan enggak? Enggak lah, masa orang parkir aja enggak pakai sentuhan, masa sekarang pakai sentuhan? Enggak. Cukup dengan tenaga gini bisa mental itu orang itu yang ada jin di dalamnya. Sekarang tenaga dari mana ustadz itu untuk mementalkan orang? Ya, coba Pak. Ya, siap ya. Anda mentalin loh, biar nggak ngantuk lagi. Bismillah. Pakai bismillah lagi. Pak, ngerasa nggak Pak? Atau makin ngantuk? Dari mana? Dari mana kekuatan itu coba? Dari mana kekuatan itu? Kalau pura-pura, ini bukan pura-pura yang manusiawi. Ada unsur lain yang tidak kita lihat, yang mereka bermain sketsa di situ.
Manusia-manusia ini seolah-olah wayang yang dipermainkan oleh mereka. Taib. Terus berantem kadang-kadang, terus menggali info, dapat info, sebutkan nama-nama jin dan nama-nama sejarah dahulu. Ini tayangan ini digemari, Masya Allah. Ya. Apakah benar jin yang masuk itu, yang memberikan info bermanfaat untuk ustadz ini dan timnya, apakah benar itu jin muslim? Zahirnya memang cara ngomongnya cara muslim, benar. Masya Allah, subhanallah, ngomong gitu. Bahkan ustadz ini juga punya khadam jin yang disebut Syekh Fulan. Ana gak mau nyebutin secara terang-terangan Syekh apa nama jinnya. Ana mengamati itu. Punya khadam itu Syekh Fulan, ya. Taib. Apakah benar ini emang Syekh Fulan ini muslim atau jin atau syaitan dari kalangan jin, pura-pura mempelajari Islam, pura-pura Islam dan menjadi misionaris untuk membuat manusia itu tersesat? Manusia ada gak misionaris? Ada, banyak. Dahulu kala ada Snowhorn Grange namanya, misionaris tingkat pertama itu yang di Indonesia. Ya, manusia ada. Jin lebih misionaris lagi. Untuk apa? Untuk menyesatkan kaum muslimin. Seolah-olah mereka itu Islam, membantu Islam dan membantu kaum muslimin, tapi padahal semua itu hanyalah permainan belaka supaya manusia-manusia ini lebih fokus ke alam gaib, lebih fokus ke jin, lebih merasa itu butuh dengan jin. Baik butuh infonya, butuh pertolongannya, butuh kedekatan dengan jin daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang tercermin. Ini yang digandrungi banyak orang sekarang. Sampai subscribersnya udah lebih dari 1 juta kalau salah. Dulu masih sedikit. Tapi karena juhudnya, karena perjuangannya, gigihnya, kontennya juga menarik. Yang mana konten tersebut tidak ada ustadz normal yang bisa membuat konten seperti itu. Karena ini udah make jin dan juga udah banyak kontribusi jin pada konten-konten itu. Sekarang apa bedanya dengan penyihir? Dengan konten yang pakai jin. Penyihir aja lebih sering gagalnya dibandingkan berhasilnya. Kalau ini lebih sering berhasilnya memasukkan jin ke tubuh pasien, ke tubuh orang. Ajaib, ya, ajaib. Dan dengan gerakan-gerakan tertentu. Kemudian dengan ketika berantem dengan gerakan terus, saya bertanya, dari mana orang ini belajar gerakan ini? Taib jin-jin ini mereka mengaklaim diri mereka kami muslim. Masya Allah dan seterusnya. Dilihat dari ayat, jin muslim itu mereka mencari jalan menuju Allah. Mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan takut azab Allah, sementara menunggangi manusia dengan menyerupinya. Ini zalim. Ini mengundang azab Allah. Jadi kode etik dunia jin, ya alam jin, masuk ke tubuh manusia itu kezaliman tersendiri. Kezaliman itu. Dan itu akan ada ancamannya. Saya bukan berarti saya pernah ngalamin alam jin, tapi memang begitu. Ibaratnya antum misalnya ada orang, antum tiba-tiba gemblok gini loh tuh. Bikin berat tubuhnya. Pernah ada yang ngerasa kesurupan enggak, Pak? Ayo, siapa di sini yang pernah kesurupan, Pak? Saya tahu. Biasanya yang kesurupan tuh yang kalau kajian tuh kayak gini, Pak. Ah, tuh kesurupan tuh. Nah, berat rasanya tuh, berat ya. Sebagian mengatakan kesurupan itu kayak tenggelam. Sebagian mengatakan kesurupan tuh kayak badai berat banget. Beda-beda kasus. Tapi itu kezaliman dari kalangan jin untuk masuk ke tubuh manusia. Sekarang ruqyah tujuannya apa, jemaah? Ruqyah tujuannya untuk mengusir jin dari tubuh manusia atau dari kehidupan manusia itu. Itu ruqyah tujuannya. Tapi mediumisasi ngapain? Justru mengundang jin-jin supaya masuk ke tubuh manusia. Ini malah bertentangan dengan Islam. Jin muslim mana yang mau metode seperti itu? Maka saya khawatir jin-jin yang masuk ini, yang memberikan info ini, yang mengklaim Islam, mengklaim bisa ngaji dan seterusnya, memang sih bisa baca-baca beberapa ayat. Saya khawatir ini jin-jin munafik. Ya, mereka berpura-pura menjadi muslim yang tujuannya supaya ustadz ini dan timnya mereka itu percaya dengan khurafat-khurafat yang diceritakan oleh jin. Dan iya, itu setiap episode itu isinya khurafat.
Anda yakin khurafat semua, info-info gaib dari jin. Dan itu berbahaya. Kita ngedatengin dukun saja, ngedatengin peramal nih, kata Nabi SAW, man ata arrafan fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi peramal, orang yang mengaku-ngaku tahu yang gaib, manusia nih, ada yang ngaku tahu hal yang gaib. Anda datangin antum misalnya, antum ngaku bisa ngetahuin yang gaib, itu Anda tanya tentang hal tersebut sampai percaya, maka bisa terjadi kekufuran pada diri Anda. Walaupun sebagian ulama mengatakan ini kufur kecil, tapi berbahaya. Atau minimal tidak diterima sholatnya 40 malam. Itu kita ketemu manusianya itu. Gimana kalau kita langsung minta kabar dari jinnya langsung? Ini lebih buruk lagi. Ya, maka berbahaya jemaah sekalian. Kayak jin yang mengaku-ngaku sebagai muslim dan dia betah pada tubuh manusia, maka kita kata kamu bohong. Bohong antum. Bohong. Iya saya muslim tapi saya suka sama dia. Enggak. Mungkin kamu suka sama dia tapi kamu ngaku muslim, bohong. Kalau kamu muslim benar-benar, kamu harus lepas dari orang ini, kembali ke alam kamu dan sana hiduplah sebagai seorang muslim. Begitu. Walaupun iya ada beberapa jin muslim yang memang suka menolong manusia, iya, tetapi mereka tidak menggoda manusia untuk berbuat syirik. Nolong manusia mungkin, kata para ulama, ada kalanya jin-jin itu menolong manusia, tapi kita haram atas kita untuk meminta pertolongan mereka. Artinya mereka mungkin berinisiatif untuk menolong manusia. Misal saja, ini contoh yang saya nggak pernah lihat tapi mungkin terjadi. Ya, mungkin terjadi. Misal antum mau melakukan sesuatu lagi jalan, kemudian ada yang mau ngecelakain antum, tiba-tiba mungkin ada jin yang membisiki antum atau menahan orang itu misalnya gitu loh. Karena antum ini mukmin muslim, jin ini pengen nolong saudaranya muslim, ditolong sama jin ini dan ternyata Allah beri kemampuan untuk itu. Itu mungkin gak terjadi? Mungkin terjadi. Tetapi tidak perlu kita korek itu terjadi bagaimana, nggak perlu. Dan kita kan nggak tahu. Kita nggak tahu karena gaib. Tapi itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi dengan izin Allah Azza wa Jalla. Tapi sebaliknya, haram atas kita untuk meminta pertolongan jin dalam masalah-masalah seperti ini. Walaupun misalnya ada beberapa ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan bahwasanya meminta tolong kepada jin itu hukumnya sama dengan meminta tolong kepada manusia. Apa yang bisa jin itu lakukan maka diperbolehkan kita minta tolong dengannya. Tapi perkataan ini kalau memang benar dari Ibn Taimiyah rahimahullah, maka wallahu alam ini tidak kita ikuti. Kenapa? Karena perkataan ini, fatwa ini membuka keburukan yang besar. Orang-orang akan bermudah-mudah nanti minta tolong sama jin. Maka ini berbahaya. Hatta misalnya kita bilang kalau misal dikatakan, oh ini minta tolong seperti minta tolong manusia, nggak masalah. Contohnya kita minta tolong dituangin air ke gelas. Oke, boleh nggak itu minta tolong sama jin dituangin air ke gelas? Kata sebagian ulama boleh. Boleh secara hukum oke lah. Secara kenyataan bisa nggak Pak? Bisa nggak antum sekarang minta sama jin tolong tuangin air ke gelas? Siapa di sini bisa? Yang bisa antum ganti tanah isi kajian ini karena sakti antum. Bisa nggak? Nggak bisa. Anda contohkan sekarang. Coba jin minum air ini sampai habis. Ayo, coba masih nggak? Enggak. Anda udah suruh jin, Anda nggak tahu jin mana yang mau nih. Ya udah, ini aja hand sanitizer minum. Nggak bisa, tetap aja. Kenyataannya nggak bisa. Dan jika bisa seseorang ngomong, jin minum ini. Jika bisa, dan bisa terminum. Itu berarti ada sesuatu. Ingat, anak-anak ada beberapa pengalaman bertemu dengan beberapa orang yang dulu praktisi puasa pati geni, dulunya sakti. Sekarang tersiksa dia karena efek kesaktian dulunya. Tersiksa karena masih banyak jin-jin badannya. Dikatakan, Ustadz, kalau antum sudah bisa menyuruh seorang jin, nyuruh jin,
itu menunjukkan jin-jin itu menganggap antum bagian dari mereka. Pahami ini jemaah. Dan ini benar loh. Kalau antum sudah bisa menyuruh jin dan jin itu nurut, berarti antum sudah dianggap bagiannya mereka. Artinya antum tuh sudah ada koneksi yang kuat terhadap jin. Gitu. Iya. Gitu, Pak. Coba habisin. Nah. Antum nurut ya? Enggak nurut. Ya, berarti manusia antum, ya. Nah begitu. Jadi kalau misalnya dikatakan minta tolong sama jin itu boleh, taib. Untuk hal yang bisa dilakukan oleh jin, apa yang bisa dilakukan oleh jin? Ya seperti tadi menghabiskan air atau menuangkan air ke gelas atau hal-hal lain seperti membukakan pintu. Lalu apa bedanya dengan penyihir? Oke gitu. Nah, seandainya hal itu memang boleh baik, Rasulullah akan minta pasukan-pasukan jin untuk mengalahkan orang-orang musyrik karena mereka nggak kelihatan. Tapi ternyata nggak dilakukan oleh Rasulullah SAW, padahal itu bisa menolong kaum muslimin. Nggak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tuh lihat. Maka hindari meminta tolong kepada jin. Hatta jin tersebut menawarkan bantuan pada antum, dan itu adalah step bahaya, lebih berbahaya daripada link yang ditawarkan oleh nomor yang tidak dikenal di WhatsApp, yang kalau antum klik data antum kesedot semua. Paham gak coba soalnya? Kan sekarang lagi ada tuh tren apa? Ada WhatsApp atau SMS, ada link ya. Kalau kita pencet itu link, maka data kita akan tersedot ya. Sampai rekening kita bisa terkuras. Itu terjadi. Ketahuilah bahwasanya ketika ada jin yang menawarkan bantuan buat antum, itu lebih buruk daripada itu, lebih ngeri daripada itu. Ketika antum okein, iya, saya butuh bantuanmu, bantu saya gini-gini, maka itu sudah terjadi sekarang alaqah, yaitu perserikatan antara antum dengan jin, ada koneksi sekarang, dan itu khawatirnya menuju ke kesyirikan. Dan kadang-kadang bantuan itu berupa pikiran-pikiran. Saya pernah ada kasus seperti ini jemaah. Suatu ketika saya disakiti oleh seorang perempuan, yang mana perempuan itu dulu saya ruqyah, ya, saya ruqyah karena dia nak kesurupan. Saya ruqyah, apa ya ceritanya ketika itu? Dihikayatkan, bukan dihikayatkan, memang terjadi. Jin itu kemudian masuk Islam, kata. Anak ajak masuk Islam dia. Secara zahirnya wallahu alam masuk Islam. Di sini anak belajar juga akhirnya. Pokoknya akhirnya ketika anak dulu menjalani ruqyah, yang maksudnya meruqyah banyak orang dulu berapa tahun lalu, dan anak sudah tidak melakukan itu lagi sekarang. Maksudnya tidak melazimkan diri untuk meruqyah, kecuali kepepet, ya orang kepepet ya. Itu Anda merasa banyak pasukan atau banyak yang ikut Anda merasa begitu. Dan sampai perempuan itu kemudian suatu ketika menyakiti perasaan Anda, nyakitin Anda. Maka tiba-tiba ada suara di hati Anda, Ustadz, kami siap untuk kami siap untuk melaksanakan apa yang antum perintahkan. Paham gak ya maksudnya? Katakan sesuatu, digambarkan kepada anak, membunuh dia, seperti menyantet dia, kegambar di benak anak itu. Pilih aja saat mau yang mana, kita siap melaksanakannya. Itu kata mereka. Itu anak rasakan itu. Wallahi anak rasakan itu. Maka langsung kaget. Astagfirullahaladzim. Ini adalah salah satu step menuju perdukunan, tapi dengan cara instan. Enggak perlu antum harus berendam di air kali atau bertapa di Gunung Suci ya. Apa tuh bertapa di Gunung Suci? Bertapa di gua-gua, enggak perlu. Tapi dengan cara instan. Kenapa ketika itu kok serasa banyak jin-jin yang ikut anak, ikhwan? Karena ketika itu anak banyak ngeruqyah. Dan kemudian banyak anak ajak jin-jin masuk Islam. Hatta di masjid ada yang kesurupan, anak ajak masuk Islam dia secara zahirnya wallahu alam.
Iya. Dan sepertinya, Anda nggak tahu, nggak bisa pastikan, tapi seperti kerasa aja, mereka yang masuk Islam, ketika masuk Islam, mereka malah nempel di Ana gitu loh. Bukan nempel di tubuh Ana, maksudnya ikut Ana. Mereka kemudian merasa Ana berjasa untuk kehidupan mereka, kemudian ikut Ana, kemana pun Ana pergi, nggak tahu kemana. Nggak enak sekali gitu. Kok kayak gini jadinya? Walaupun Ana membuang perasaan itu, tapi ketika ada kasus, ada orang mengecewakan, mereka siap untuk jadi pasukan Ana. Lihat, dukun aja nggak kayak gitu loh. Dukun aja harus berkorban untuk dapat khodam-khodam. Lah ini khodam-khodam datang sendiri karena merasa masuk Islam. Karena mereka itu jahil, nggak ngerti, nggak belajar. Mungkin kalaupun baru masuk Islam, mereka nggak ngerti bahwasanya kalau mereka ikut dengan manusia, itu akan memberikan fitnah pada manusia. Maka ketika mereka menawarkan itu pada anak close. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Pergi semuanya, nggak mau lagi hal-hal seperti ini. Setelah itu alhamdulillah plong, nggak ada lagi mereka. Maka minta pertolongan pada jin, atau jin menawarkan pertolongan pada kita, close. Tutup rapat-rapat, jangan pernah mau jemaah sekalian. Karena jin-jin ini mereka tugasnya kalaupun muslim adalah untuk beribadah kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah, dan khawatir akan azab Allah, bukan untuk bermain-main dengan manusia. Yang pada waktunya nanti itu akan merusak la ilaha illallah pada diri kita. Lihat sini, akan merusak la ilaha illallah pada diri kita. Kok bisa? Apa korelasinya manusia yang sering berinteraksi dengan jin atau sering mendapatkan bantuan atau sering dibantu oleh jin? Kenapa? Kok bisa korelasinya bisa ke la ilaha illallah bisa rusak? Karena tidak ada free lunch, nggak ada makan siang gratis jemaah sekalian. Dalam perdukunan nggak ada makan siang gratis. Dalam bermuamalah dan berinteraksi dengan jin dan mendapatkan pertolongan dari mereka, nggak ada makan siang gratis. Kalaupun ada, itu trial. Kalaupun ada, itu trial, free trial saja. Pada waktunya mereka akan menagih sesuatu dari antum. Awal-awal mungkin antum dapat bantuan dari jin, free trial. Tapi lama-lama akan ada hal yang mereka inginkan dari antum, yang antum harus mengorbankannya. Terutama yang dikorbankan adalah iman. Sekarang anak-anak yang indigo masih kecil, terus antum tahu dia bisa ngeliat ini, bisa ngeliat itu free trial. Masih dalam proses trial itu. Tapi bukan 30 days, ya, bukan 30 hari ini. Mungkin free trialnya sampai remaja. Nanti ketika remaja mulai setan ini membisikkan sesuatu supaya anak ini mempersembahkan sesuatu padanya yang antum tidak tahu, wahai para bapak. Bisa saja anak-anak ini ketika remaja makin dewasa bergantung pada jin-jin ini akhirnya. Jadi waspadailah ketika anak-anak dari kecil udah potensi indigo, itu ruqyah sering-sering itu. Jangan malah dianggap punya gift. Cukuplah gift itu, jangan dianggap bahwa saya ini apa gift apa karunia, pemberian dari Allah. Enggak, ini fitnah, ini ujian. Nanti kalau misalnya anak ini tumbuh dengan mindset ini adalah pemberian dari Allah, maka jin ini makin mengada-ngada nanti. Ya. Nanti ketika remaja akan meminta sesuatu pada si manusia ini, anak ini. Lama-lama ujung-ujungnya supaya apa? Supaya anak ini terjerumus ke dalam kesyirikan, ketergantungan pada jin, dan masuk neraka selama-lamanya. Itu tujuannya. Enggak ada anak indigo itu yang setan itu baik buat dia, enggak ada. Walaupun jin itu berpura-pura pakai gamis lah, pakai apa, itu pura-pura dari penampakannya, hakikatnya enggak begitu jemaah sekalian. Jin imma mereka, dan ini umumnya mereka, bukan umumnya, jin imam mereka mukmin yang taat dan mereka akan berusaha untuk mencari ridha Allah,
atau yang kedua, dan ini umumnya jin hampir semuanya, yaitu apa? Ingin kita itu ke neraka. Dan berteman dengan jin itu bukan sesuatu yang normal bagi manusia. Manusia silahkan beribadah, jin beribadah. Dan jin dan manusia berdampingan namun tidak bersentuhan. Maksudnya urusan masing-masing nafsi-nafsi khalas. Iya, begitu jemaah sekalian. Ya. Ini kajian kita kok jadi kajian jin ya, enggak apa-apa. Saya enggak ada rencana ngomongin jin loh padahal di kajian ini tadi, tapi ya qadarullah, memang sebabnya ayat ini turun adalah orang-orang dari kalangan jin yang dijadikan oleh manusia sesembahan, mereka malah masuk Islam. Dan setelah masuk Islam, manusia masih tetap nyembah jin, dan jin-jin itu sudah makin taat pada Allah Azza wa Jalla. Ingat, jin yang taat pada Allah itu akan berlepas diri dari kesyirikan-kesyirikan seperti ini. Begitu. Jadi adapun jin-jin belagak muslim yang mengajak ke petilasan tertentu untuk mengorek sejarah di daerah itu, maka ini semua dikhawatirkan jin munafik. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan enggak jemaah di sini? Ada pertanyaan enggak Mas? Anda memberi rukhsah dan keringanan buat antum kalau misalnya antum enggak kuat, kita sampai sekarang aja. Karena Anda melihat beberapa mata itu udah kayak membawa karung, ya beratnya berat banget kayaknya. Ya. Fadhal. Yang muslim itu syariatnya sama ya dengan yang untuk sekarang wajib syariatnya sama. Karena turunnya Nabi Muhammad. Wajib, iya. Iya, betul. Jadi syariat mereka mengikuti syariat manusia yang berlaku di zaman itu. Ketika di zaman Nabi Muhammad SAW ada beberapa jin yang mendengar Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Itu ada di surat Al-Ahqaf, bisa melihat. Ya, maka mereka mengatakan bahwasanya ini adalah terusan dari syariat sebelumnya, dari syariat Nabi Musa. Itu menunjukkan bahwasanya jin-jin pun ada yang mengikuti syariat Bani Israel ketika itu. Tapi ketika udah ada Nabi Muhammad SAW, maka jin-jin ini pun mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Mereka pun sholat seperti kita sholat. Ya, tetapi kita tidak perlu mengorek lebih detail tentang bagaimana cara mereka sholat. Kan di antara mereka kan ada berupa ular misalnya, ada udah nggak usah dipikirin. Kalau ular tuh gimana cara sholatnya, udah bukan urusan antum. Ya, capek kalau mikirin kayak gitu. Udah mikirin aja sekarang. Awal bulan udah enak-enak aja lah, nggak usah yang berat-berat pikirannya, ya kan gitu, ya kan, ya seperti itu. Jadi ketika kita mendakwahkan jin, kita dakwah dengan syarat Nabi Muhammad SAW, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dakwah dengan jin. Mendakwahi jin itu hal yang bagus, baik. Tetapi setelah kita dakwahi, kita udah putus ikatan dengan mereka, nggak boleh kemudian ya udah. Kamu kan sudah masuk Islam, kamu ikut saya. Nah ini berarti nyari khodam ini. Ini sama aja ini mah. Dan setan akan senang dengan itu. Jin akan senang dengan itu. Hatta dia masuk Islam akan senang. Waduh, saya jadi khodamnya Ustadz ini. Senang dia, beneran senang. Karena ada di sisi fitrahnya itu, mereka tuh ingin menipu manusia gitu loh. Dan mereka jahil. Mereka mungkin gak tahu kalau mereka jadi khadam, mereka akan menipu orang yang menjadikannya khadam. Begitu ya jemaah sekalian. Maka jauh-jauhilah dari jin, mau dia muslim atau apa. Ya. Ada lagi jemaah pertanyaan mungkin? Kalau tidak ada kita mungkin cukup sampai sini insyaallah. Jazakumullah khairul jaza. Pada pekan depan anak izin insyaallah taala karena safar. Insyaallah di pekan berikutnya mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Terima kasih atas kehadirannya dan penyimakannya. Semoga apa yang keluar dari lisan ini Allah Subhanahu wa taala maafkan kesalahannya dan juga Allah taala perbaiki jika ada yang perlu diralat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.